Ya, baiklah. Saya akan mencoba mengajarkan mengenai pendekatan ilmiah dan pendekatan alternatif dalam melakukan investigasi atau penelitian. Coba saya besarkan aja layarnya ya. Nah, tujuan belajar di chapter ini adalah bisa mampu menjelaskan penelitian sains dengan memberikan contoh baik secara sains maupun non-sains. Dapat mendiskusikan 7 langkah metode deduktif hipotesis deduktif dengan menggunakan contoh, dan dapat mendiskusikan perspektif apa yang membuat penelitian yang bagus. Nah, kita lihat lagi di sini ada pertama, yaitu introduction ya. Introduction ini yaitu disebut juga pendahuluan. Nah, biar saya geser, saya besarkan. Manajer seringkali menghadapi berbagai hal untuk mengambil keputusan. Keputusan manajerial ya didasarkan pada penelitian yang bagus dan cenderung kepada efektif. Nah, di chapter 1 kita telah menjelaskan bagaimana penelitian yang bagus ya, dan sudah kita jelaskan bagaimana bentuk penelitian dasar dan penelitian terapan dengan cara sains. Oleh karena itu kita perlu memahami apa yang disebut dengan scientific. Nah, penelitian saintifik ya, scientific research fokus pada pemecahan masalah dan mencari langkah-langkah yang logis, mengorganisasi dan metode cepat dalam mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan data, menganalisanya, dan menarik kesimpulan yang valid. Nah, jadi kita lihat ya di sini bahwa penelitian pada akhirnya adalah untuk memecahkan masalah, bukan menciptakan masalah. Nah, seringkali kita lihat orang mengadakan penelitian malah dapat masalah baru. Nah, kita lanjutkan lagi. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang karakteristik atau karakter dalam scientific research ya, penelitian ilmiah. Nah, kita lihat di sini ada purposiveness ya, ada rigor, ada testability dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu satu-satu apa itu purposiveness. Purposiveness ini
purpose. Ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi, manajer memulai penelitian dengan tujuan yang jelas. Ya, kedua, ada rigor. Rigor ini sebetulnya kalau dilihat kamus artinya kaku. Nah, tetapi di sini ada yang disebut apa namanya? Ada teori atau paduan yang baku. Nah, itu dia. Nah, saya besarkan. A good theoretical base, sound methodical design, and rigor to purposive study. Jadi baku atau kaku itu di sini artinya rigor connotes carefulness, scrupulousness, and the degree. Jadi rigor atau baku ini cenderung bagaimana kita berhati-hati, terperinci hingga menghasilkan yang bagus, penelitian yang bagus. The conclusion are incorrectly drawn. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan penelitian yang rigor atau yang baku, ya, bisa satu kesimpulan yang salah. Kedua, membuat pertanyaan yang salah atau bias. Ketiga, akan badan nanti sampel ataupun subjek penelitian yang terlewatkan. Nah, yang ketiga kita lihat di sini testability, berasal dari kata tes, uji, berarti dapat diuji. Nah, jadi penelitian itu dapat diuji. Dalam pengujian ada yang namanya hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu jawaban sementara. Jadi dengan penelitian ada masalah. Kita coba mencari jawabannya. Dugaan kita sementara jawabannya adalah ini. Nah, kemudian kita buatlah hipotesisnya. Nah, jadi katanya hipotesis yang saintifik harus dapat diuji. Nah, ya, harus dapat diuji. Yang keempat, replicability. Maksudnya apa di sini? Penelitian itu harus bisa direplikasi atau ditiru oleh orang lain, ataupun yang membuat penelitian itu meniru dari orang lain. Meniru bukan pengertian menjiplak ya. Jadi bisa sebagai contoh. Kita lihat di sesuatu penelitian di PT A. Hasil penelitian di PT A bisa direplikasi untuk melakukan penelitian di PT B, C, dan D. Nah, jadi ada di sini penerangan yang detail bagaimana penelitian dilakukan sehingga orang bisa menirunya, tetapi bukan memplagiat, mencontek bulat-bulat. Yang selanjutnya adalah presisi dan confident. Presisi ini artinya tepat secara rinci, dan confidence, yakin. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian dengan benar, maka hasilnya juga akan bisa kita yakinkan orang, membuat orang. Ya. Nah, kita lihat precision refers to closeness to findings to reality. Presisi itu diterjemahkan sebagai kedekatan atau kedekatan dengan hasil penemuan. Confidence
refer to probability that our estimation are correct. Tingkat keyakinan. Jadi perhitungan kita benar, correct atau benar terhadap peluang perhitungan kita itu adalah benar. Keenam, objektif. Should be objective. Objektif itu berarti based on the fact of the finding derived from the data, not on your own subjective emotional value. Jadi penelitian itu benar-benar diambil dari keadaan yang ada, bukan karena kemauan si peneliti. Selanjutnya adalah ketujuh, generalizability. Kita lihat artinya. To the scope applicability of the research finding in one organizational setting to the other setting. Jadi, scope penemuan penelitian dapat diaplikasikan dalam sebuah organisasi ataupun tempat yang organisasi lainnya. Maksudnya dia bersifat umum. Nah, selanjutnya nomor 8, parsimoni. Bersifat ke simplicity. Nah, ini kita lihat. Parsimony can be introduced with a good understanding of the problem that important. Jadi, parsimoni ini dapat dikenalkan dengan pemahaman yang baik terhadap masalah dan faktor-faktor penting yang mempengaruhinya. Jadi kekikiran, apa maksudnya ini ya, ke parsimoni. Coba kita lihat dulu ya, simplicity. Therefore, the achievement of meaningful and parsimonious rather than elaborate and cumbersome model for some problem. Oh, jadi parsimoni ini kesederhanaan lah ya. Maksudnya hasil penelitian itu sederhana dan tunggulah ya, saya cari dulu. Coba kita lihat parsimoni. Ini kenapa tidak mau? Tunggu bentar, ini lagi ada sedikit trouble. Laptopnya nggak mau hidup. Apanya, mouse-nya nggak mau bergerak. Ini ada sedikit. Nah, kita lihat lagi. Tutup dulu nih. Ya, oke. Selanjutnya ada yang namanya metode hipotesis deduktif. Nah, kita besarkan dulu. Scientific research, penelitian sains,
dilakukan secara langkah demi langkah, logis, terorganisasi, metode yang baku untuk mencari solusi terhadap masalah. Nah, kita lihat ya. Di sini metode saintifik dikembangkan dalam konteks pengetahuan ilmiah yang merupakan dasar dari beberapa penemuan, banyak penemuan. Nah, kita lihat dulu apa saja langkah-langkah metode hipotesis deduktif. 1. Mengidentifikasikan luas masalah. Kedua, membuat pernyataan masalah. Ketiga, membuat hipotesis. Keempat, membuat pengukuran. Kelima, membuat pengumpulan data. Keenam, menganalisis data. Ketujuh, menerjemahkan data. Nah, itulah dia yang nanti kalian baca. Nah, ini ada contohnya, silahkan dibaca. Ada contohnya juga. Nah, kita lihat di sini ada pendekatan alternatif terhadap penelitian. Katanya di sini ada pendekatan positivisme, konstruksionisme, critical realisme. Positivisme dalam pandangan positif, dunia sains dan penelitian saintifik dipandang sebagai mencari kebenaran. Nah, ya, pasti ada kebenaran di sana. Itulah positivisme. Sekarang konstruksionisme. Kalau konstruksionisme ini completely approach to research. Sangat berbeda, pendekatan yang sangat berbeda terhadap penelitian. Bagaimana penelitian dilakukan dalam konstruksionisme? Konstruksionisme mengkritik adanya positivisme, di mana mereka hanya mencari kebenaran. Konstruksionis menjadi oposit, memiliki pandangan yang berlawanan. Kalau positivisme mencari kebenaran, sedangkan konstruksionisme mencari pengertian atau pemahaman kenapa sesuatu terjadi. Jadi sedikit berbeda dia ya. Jadi kalau positif selalu mencari yang benar. Kalau konstruksi mencari mana yang bisa yang kenyataan lah. Nah, kita lihat lagi critical realism. Tadi antara kedua pandangan yaitu positif dan konstruktif. Nah, bagaimana harus penelitian dilakukan? Ada yang berada di tengah-tengah, yaitu critical realisme. Di sini merupakan gabungan atau kombinasi adanya kebenaran dan memandang adanya realitas yang harus juga dipahami. Oke, jadi itulah critical realisme. Kita lihat lagi kesimpulan.
Nah, mungkin kalian akan bertanya, kenapa aku harus belajar ini? Satu jawabannya, bahwa sangatlah penting untuk mengetahui lebih dari satu atau hanya satu saja, lebih mengetahui lebih banyak hal dalam melakukan penelitian. Maksudnya banyak cara melakukan penelitian daripada hanya satu cara saja. Nah, ini kesimpulan ringkasannya. Learning menjelaskan apa itu investigasi saintifik. Memberikan contoh, inilah jawabannya. Scientific research fokus pada pemecahan masalah dan melakukan langkah tahap demi tahap, logis, terorganisir, baku, memiliki metode baku untuk mengidentifikasikan masalahnya. Nah, tujuan belajar kedua, 7 langkah dalam metode hipotetif deduktif. Ada dia ini ya. Yang ketiga yaitu alternatif pendekatan dalam melakukan penelitian. Nah, kita lihat di sini ya. Udah tadi kita baca. Selanjutnya ada diskusi. Nah, ini tolong dijawab ya. Nanti saya masukkan materinya ke dalam Sipadi sehingga kalian bisa melihatnya. Demikian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.